lagi dengan cerita sejarah yang bisa mengenal cerita dan titik tolong dan mulai dari 4. Kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai kewajiban para majikan memberikan gaji kepada para pelayan atau pembantu rumah sampai bulan. Jadi sebelum kita mulai, saya ngasih info kalian bahwa mungkin saat ini saya nggak bisa nge-vlog karena beberapa alasan. Alasan pertama, mungkin saya memang udah terbiasa nonton film lembar Indonesia kan 2 dalam sehari. Ini udah pengalaman aku banget nih. Aku pengalamannya banyak banget nonton film 2 film dalam 1 hari. Yang pertama itu mungkin saya ngasih tahu kayak seperti apa. Tapi yang paling mencuri perhatiannya itu adalah ini. Film jadi bisa bulan Agustus kan film Fadli sama Garis waktu itu kan film yang sama-sama dibintangi Bisa Sudin, beda TV, beda pihak juga. Alhamdulillah waktu itu tepatnya tanggal 23 Agustus yang lalu saya bisa nonton menurut sekaligus walaupun resikonya tuh bisa menonton webtoon berhari, tapi mungkin challenge sih, bukan challenge. Ini mungkin uji nyali aku supaya aku tuh bisa terbiasa untuk film lambat jam 30 seperti itu. Jadi maklumin aja. Jadi anggap aja itu sebuah pelajaran dari pengalaman yang tadi. Nah mungkin sekarang terulang lagi nih dari sejak bukan dari terakhir tuh gue udah nonton video film lambat dalam bulan Desember dan Januari. Yang Desember itu kan Bang Fadil, yang awal Januari Game Catalog. Jadi mungkin yang tayangnya dua-duanya itu akan kembali hari Selasa. Jadi saya di hari Selasa depan saya nggak bisa nge-vlog. Jadi mudah-mudahan maklumin aja karena lagi sibuk. Jadi wajar aja, semoga nanti bisa nonton film aku nanti malam ini malam bisa berjalan dengan lancar. So jadi berkaitan dengan itu, jadi kita balik lagi ke topik. Nah, majikan yang memberikan majikan sendiri biasanya bekerja untuk mencari nafkah, bukan hanya sekedar minta untuk istri, tapi juga untuk keluarganya, terutama anak ini. Anak tuh memang suka banget nih, karena anak yang suka terlalu kecil itu mau TK itu suka sering jajan. Mereka sih meminta uang tuh dengan cara harus nabung. Nah itu tuh seperti itu. Apalagi kalau anak-anak yang masih alam sekolah dasar sampai SMA, mereka menyempatkan diri waktu untuk bekerja, tidak perlu lagi minta uang dari kita, tapi melainkan juga dari bekerja magang di kantin. Sebenarnya tuh juga sama mencari uang hanya cara halal, meskipun kalau biasanya tuh kalian bisa lebih banyak mengulik banyak sekolah itu sekolah lebih sore supaya tujuannya bukan sekedar ekskul, tapi juga untuk biasanya kalau untuk ekskul sore kan nggak perlu dagang jualan tuh, tapi kalau bukan ekskul bisa juga berdagang di kantin supaya ruang kita lebih banyak, apalagi jam istirahat. Kemudian kalau anak yang masuk ke alam perkuliahan juga terbilang sama memberikan usaha kerja magang di warung ataupun di kafetaria. Itu juga kita mencari nafkah supaya tidak mencari uang. Nah, bagaimana dengan para pembantu memberikan gaji? Yes. Jadi memberikan gaji kepada pelayan itu wajib karena mereka itu akan dibayar seberapapun dari jumlahnya. Setelah hasil mereka mendapatkan bahkan bekerja dengan baik. Nah, hal tapi harus dengan syaratnya dalam setiap bulan tuh kalian harus mengingat bagi majikan, bagi suami istri harus nanti setiap kalian bermajikannya, apalagi sama seperti membackup chat WA, membackup tanggal gajian para lembaga itu sebagai akan berguna juga untuk mereka yang mau pulang kampung, membayar hutang atau membayar keperluan untuk keluarga mereka sendiri atau bagi pihak keluarga. Tapi kalau tidak punya keluarga itu untuk keperluan makan, minum ataupun keperluan untuk pulang kampung untuk menemui saudara-saudaranya ya. So, tapi kenapa harus lakukan dengan cara ikhlas dan rasa bersyukur dan setiap bulan? Karena kita tahu uang itu kan merupakan sumber rezeki dari Allah, tapi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan tujuan untuk kegiatan halal seperti bersedekah, memberikan sedekah kepada pengemis, menyantuni anak yatim, menyantuni donatur masjid dan lain sebagainya. Itu kan penting juga nih. Tapi kalau di luar agama itu tujuannya untuk keperluan yang lainnya untuk para diri sendiri, seperti membeli keperluan makanan, minuman, pakaian, barang berharga, mainan anak-anak, buku-buku dan lain sebagainya. Tapi kembali ke kepada pelayan itu seperti tadi, yang tadi untuk keperluan mereka saat nanti libur kampung ataupun memudahkan mereka untuk kembali ke kampung. Nah sebenarnya ada beberapa hikmah dari vlog ini. Memberikan gaji kepada pelayan untuk membantu dengan harga yang tidak seberapa itu juga sama halnya dengan menjauhkan diri dari sikap pamer, sombong, berbangga diri dan juga iri hati terhadap orang lain. Karena perbuatan iri hati, dengki, sombong, pamer itu sangat tidak disukai oleh Allah SWT, apalagi materialisme, konsumerisme, dan hedonisme dan pedofilia. Itu juga sama aja tidak baik untuk contoh karena itu merupakan perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah SWT. Oke, itu berkali ini sudah bermanfaat dan jangan lupa sebiasa terus media aku komen, subscribe dan upload tahu apa
pendapat kalian mengenai vlog ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.